Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Tahukah Anda bahwa angin juga punya rasa takut? Angin adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Sepantasnya seorang mukmin mengambil pelajaran dengan keberadaan angin. Dengan angin, seorang hamba mengetahui betapa agungnya Allah, zat yang mengatur angin. Dalam angin terdapat pelajaran dan nasihat yang sangat berharga, serta tanda kekuasaan yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Sang Pencipta. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surat Ar-Rum ayat 46. Dalam surat lain yang artinya, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Memang benar, angin hanya menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Mereka memutar akal mereka untuk mengambil manfaat dan pelajaran dari berbagai tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwa Dialah Sang Pengatur alam semesta dan menunjukkan bahwa Dia adalah zat yang agung karena memiliki segala sifat kesempurnaan. Angin itu terkadang menjadi hukuman dan siksaan, di samping terkadang menjadi nikmat dan rahmat. Itu semua terjadi dengan perintah Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencaci maki angin dengan alasan bahwa angin itu sekedar makhluk yang diatur dan diperintah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencaci angin, karena angin itu diperintah." Hadis yang senada dengan hadis di atas jumlahnya banyak. Sebagiannya nanti juga akan kami sampaikan. Diaturnya angin oleh Allah adalah sebuah nikmat yang besar bagi manusia. Hendaknya kita merasakan adanya nikmat tersebut dan nilainya, serta menyadari manfaat yang kita petik darinya. Seandainya angin itu tidak diatur oleh Allah, tentu tidak akan ada kehidupan bagi manusia. Dunia hewan dan tumbuh-tumbuhan pun akan kacau balau. Makanan akan rusak dan busuklah seluruh penjuru bumi. Pengaruh dan manfaat angin itu sangat banyak, tak terhitung. Seandainya angin itu hanya diam dan tenang, tidak bergerak atau bertiup, maka seluruh bagian bumi ini, terutama tumbuh-tumbuhan, akan busuk. Hewan-hewan akan menjadi bangkai. Jadi bertiupnya angin itu sebuah nikmat, karena adanya pergerakan udara. Udara pun menjadi bersih dan jernih, berbagai penyakit hilang, dan berbagai nikmat, kebaikan dan manfaat besar pun datang. Semua itu karena angin yang diatur oleh Allah. Terkadang Allah mengirimkan angin yang mendorong mendung untuk membuat hujan. Hujan adalah kabar gembira dan pembawa berbagai kebaikan. Masih banyak manfaat dan hasil yang akan dirasakan oleh manusia oleh sebab angin. Oleh karena itu dalam Al-Quran kita jumpai Allah menyebut angin dalam bentuk jamak. Hal ini mengisyaratkan banyak dan besarnya manfaat yang Allah letakkan pada angin. Terkadang Allah mengirimkan angin sebagai siksaan dan hukuman. Angin datang membawa azab yang menjadi sebab mati dan hancurnya manusia, tumbuhan, dan berbagai binatang. Hal ini terjadi sebagai hukuman Allah dan pelajaran yang bisa dipetik oleh orang yang mau mengambil pelajaran. Di antaranya adalah kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang hukuman yang Allah berikan kepada kaum 'Ad yang merupakan kaum Nabi Hud. Allah hancurkan mereka dengan angin, yang artinya, dan juga pada kisah 'Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan satu pun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Quran Surat Az-Zariyat ayat 41 hingga 42. Dalam kisah yang Allah tuturkan dalam Al-Quran, pada saat angin azab datang, saat pertama kali mengetahui hal tersebut, kaum 'Ad beranggapan bahwa angin tersebut membawa awan yang akan menurunkan hujan.
Mereka anggap bahwa angin tersebut adalah angin pembawa nikmat dan kabar gembira. Yang artinya, maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi, kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami berikan balasan kepada kaum yang berdosa. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24 hingga 25. Yang dimaksud tidak ada lagi yang kelihatan kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka adalah tidak ada lagi satupun orang yang hidup di dalam rumah-rumah mereka. Artinya seluruh mereka hancur dan mati disebabkan angin tersebut. Cukup dalam sekejap mata saja dengan sekali hembusan. Sungguh ini adalah tanda dan bukti kekuasaan Allah yang sangat besar. Seyogyanya orang-orang yang beriman mengambil pelajaran darinya. Di antara hal yang luar biasa dalam angin adalah dia bisa memahami perintah dan menaati Tuhannya. Dia laksanakan semua perintahnya. Di antara hal yang unik dalam angin adalah setiap hari Jumat angin itu merasa takut. Angin itu paham bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Karenanya setiap hari Jumat angin merasa takut dan khawatir jangan-jangan kiamat akan terjadi. Hal ini disebabkan Allah memberikan kemampuan untuk memahami bagi angin. Nabi SAW lantas bersabda, tidak ada satupun malaikat, langit, bumi, angin, gunung ataupun lautan melainkan merasa takut dan khawatir pada hari Jumat. Makhluk-makhluk ini merasa khawatir dengan terjadinya kiamat pada hari Jumat. Angin merasa takut dengan terjadinya kiamat. Langit merasa takut, bumi merasa takut, laut pun merasa takut. Sayangnya mayoritas manusia lalai dan tidak memikirkan akan terjadinya kiamat. Sepatutnya kita mengambil pelajaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah ini. Hendaknya hati kita merasa tergerak karena beriman, menghadapkan hati, bertaubat dan kembali kepada Allah. Terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa ketika angin bertiup kencang dan berhembus dengan kuat, seorang muslim berkewajiban untuk menghadapkan hatinya kepada Allah dengan memohon, berharap kepada Allah akan kebaikan angin tersebut dan meminta perlindungan kepada Allah akan keburukan angin tersebut. Dalam Sahih Muslim, ketika angin bertiup kencang, Nabi kita SAW berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikan angin ini dan kebaikan yang dibawanya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang dibawanya." Inilah petunjuk dan ajaran Nabi SAW. Tidak sepatutnya kita menyibukkan diri dari berbagai hal yang sebagian orang saling mengingatkan untuk melakukannya, padahal hal tersebut tidak ada dalilnya dari sunnah dan bukan bagian dari ajaran Nabi SAW. Dalam kondisi angin bertiup kencang, hendaknya hati kita tergerak untuk mengambil pelajaran dari berbagai tanda kekuasaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.